Alasan orang tuh macam-macam teman-teman ya. Ada yang alasannya mendekat sama kamu tuh apa ya. Terus ada yang alasannya menjauh dari kamu tuh juga apa gitu kan. Menjauh, mendekat ya. Mau dekat mau jauh ya kan. Berapa dong sekarang? Emangnya habis ya. Jadi dengan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia yuk teman-teman ya. Kita bakalan baca nih siapa sih sosok yang ketahuan menjauh dari kamu, alasannya tuh apa. Kita bongkar nih, bongkar ya. Kita bongkar nih sekarang ya. Apakah dia beneran menjauh dari kamu karena memang mau menjauh aja, atau sebenarnya dia sangat cinta sama kamu jadi dia menjauh dari kamu. Nah, general reading ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif pastinya teman-teman ya. Oke, teman-teman Sagittarius dimanapun kalian berada ya, kita baca yuk ya. Timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh. Buat kalian Sagittarius dan teman-teman yang lainnya, cross watcher ataupun siapapun lah ya, pokoknya ngedengerinnya dengan senang hati ya. Cus kepoin yuk teman-teman ya, kepoin di linknya Oracle Card Indonesia description teman-teman, kalian tinggal klik aja di sana ya. Karena di sana ada 3 link untuk kalian menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang lainnya. Jadi pastikan gitu kan, pastikan kalian kepoin 3-3-nya karena itu berbeda, bukan hanya masalah readingan aja gitu kan, bukan tentang readingan aja tapi juga tentang terapi ya, terapi melalui music, sound terapi. Jadi kalian wajib banget buat kepoin. Oke, kita baca yuk sekarang ya Sagittarius. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Alright, kita bagi jadi 3 cerita teman-teman, cerita 1, 2, dan 3 ya. You don't need to pick a card, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja 3-3-nya. Karena siapa tahu ini 3-3-nya adalah ceritanya kamu. Oke, kita baca yuk sekarang ya. Ini cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama Sagittarius. Kita lihat ya. Kita lihat. Sionya Sio naga ya, atau zodiaknya bisa jadi zodiak Aries ya teman-teman ya, Aries ataupun Sio naga. Oke, orangnya kayak gimana? Emosian, terus super tegangannya tinggi ya teman-teman ya, artinya secara emosional ya. Emosional itu wah luar biasa deh gitu, nggak sabaran, emosian gitu, otoriter ya, otoriter. Tapi kalau misalkan jiwa pemimpin ada ya, karena memang Aries ya teman-teman ya. Cuman ya itu dia, gaya kepemimpinannya dia itu cukup otoriter, jadi nggak bisa yang namanya dibantah ya. Dan juga kalau dia salah, dia sering gengsi untuk mengakui kesalahannya and say sorry gitu tuh agak susah ya teman-teman ya. Cerdik orangnya, banyak akalnya tapi nggak licik ya, licik dikit-dikit lah gitu. Susah beradaptasi ya, susah beradaptasi, semau gue sendiri, susah diatur ya, kaku orangnya, berani ya, tegas iya, tapi kayak apa ya, bener-bener nggak bisa lentur deh teman-teman ya, nggak bisa lembut. Tapi hidupnya dia nggak gampang ya, banyak cobaan dalam hidupnya dia, tapi dia bisa struggling untuk bisa mengatasi semua segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia. Tapi ya begitu itu gitu ya, dilawan, bukan mengalir bersama dengan kehidupan tapi dilawan. Jadi ini yang menyebabkan pada akhirnya satu masalah akan tertumpuk dengan masalah yang lain dan lain gitu. Jadi hidupnya benar-benar berat, gak gampang ya. Kita lihat ya alasannya dia menjauh dari kamu tuh apa. Alasan dia menjauh dari kamu jauh. Oke, kita lihat. Bosan, jenuh, dan juga pekerjaan ya teman-teman ya, karena jarak juga ya. Ada lagi down juga teman-teman ya. Jadi ini kayak lagi tumpukan banget deh hidupnya dia ya. Lagi nggak gampang, lagi jenuh dan bosan dengan keadaan karena apa yang diharapkan nggak sesuai dengan keinginannya dia ya. Terpisah jarak juga teman-teman ya. Terpisah jaraknya jauh. Ini bisa jadi beda kota, beda provinsi, beda negara, bisa jadi seperti itu ya. Lalu lagi down banget, lagi kehilangan arah tujuan hidup ya. Itu sebabnya dia menjauh dari kamu ya. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman? Oke. Belajar lebih apa adanya sih ya, belajar lebih apa adanya. Jadi
Kalaupun ada masalah ya itu kan nggak cuman sekali dua kali ataupun pada waktu sekarang ini nih ibaratnya meledaknya sekarang gitu. Pasti ini tumpukan dari lama. Nah, belajar lebih apa adanya dalam satu hubungan ya. Kalau misalkan kalian berhubungan ya. Tapi kalau misalkan ini teman kamu, sahabat kamu ataupun siapapun ya yang di sebelah kamu ya, ya apa adanya akan jauh lebih membantu. Jadi suatu saat kalau misalkan butuh bantuan atau kayak gimana tuh orang jadi nggak menebak-nebak gitu ya, seperti itu. Lalu juga memberikan waktu ya, barangkali ini memberikan waktu yang tepat juga bisa membantu ya teman-teman ya, memberikan waktu. Kadang-kadang begitu sih teman-teman ya, orang kadang-kadang itu cuman butuh waktu, butuh dimengerti dan butuh dikasih kepercayaan untuk bisa menyelesaikan apa yang dia rasakan sendiri, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua, Leo ya, zodiaknya, zodiak Leo atau sionya sio monyet ya. Orangnya egois banget. Semau gue, pokoknya aku yang didengerin ya, yang lain dia nggak mau dengerin gitu. Pokoknya kalau misalkan dia cerita itu hanya seputar aku dan aku gitu. Aku tuh emang aku tuh begini, aku tuh begitu. Nah susah banget untuk menjadi kita, susah banget untuk menjadi kamu gitu loh teman-teman ya. Selalu harus aku, center of attentionnya harus dia gitu ya. Ini orang yang seperti itu banget. Orang yang pembuktian dirinya luar biasa. Jadi selalu ingin membuktikan bahwa dia itu bisa mampu lebih ya. Seperti ini. Tapi orangnya cukup tanggung jawab gitu. Karena memang nggak mau dilihat sama orang nggak tanggung jawab ya. Seperti itu. Sosoknya bisa tenang, bisa galak, bisa perasa gitu kan, tergantung sama situasi dan kondisi. Membutuhkan dia yang seperti apa. Ya, cukup berani orangnya. Sebenarnya kalau misalkan kenal sama dia ya, orangnya cukup hangat loh. Cukup kayak humble gitu ya. Tapi ya itu, selalu center of attention-nya harus dia gitu loh teman-teman ya. Suka maksain diri juga sama ya. Lalu juga gampang banget yang namanya terbawa emosi, karena kalau kesenggol egonya ya, apalagi ya teman-teman ya, kesenggol egonya langsung ya. Langsung segala macam daya upaya akan dikeluarkan sama dia, apa yang dia punya. Ya, cia gitu ya teman-teman. Itu banget ya, susah untuk mendengarkan orang lain sih, maunya didengerin aja ya. Kita lihat alasannya dia menjauh dari kamu tuh apa. Alasannya dia menjauh dari kamu karena lagi banyak hal yang harus diselesaikan ya teman-teman ya. Apalagi kalau ini berkaitan dengan pekerjaan ya. Pekerjaan bisa jadi berkaitan dengan atasan, ataupun kalaupun ada alternatif yang lain ya, hubungannya lagi nggak gampang. Lagi banyak sekali yang recokin dari pihak-pihak eksternal ya antara itu. Nah kita lihat kenapa. Tapi mau lepas nggak bisa, karena apa? Karena ada keterikatan di sana ya. Dan juga bisa jadi kalaupun ada ini masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman ya, ini pada akhirnya jadi repot gitu, karena masalah manajemen waktu ya antara pekerjaan dengan relationship ya, ini timpang banget ya. Seperti itu. Jadi ya ini yang membuat dia bingung sih pada akhirnya gitu. Ada beberapa yang harus dikerjakan gitu kan, sedangkan mungkin masalah-masalah hubungan juga sama ya, sedang membutuhkan perhatian pula gitu teman-teman ya, seperti ini sih. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan ya, kita lihat. Move on sih ya, lebih ke kayak kalau memang ini adalah sesuatu yang worth it untuk diperjuangkan, perjuangkanlah gitu. Tapi kalau enggak ya move on lah ya, ke hubungan yang jauh lebih serius, ke hubungan yang jauh lebih ikatan yang jelas gitu ya. Kalau enggak jelas ya dari awal aja, kalau misalkan ada problem kecil ya ini bisa dibesar banget gitu dan enggak kelar ya. Dan gak dikelarin dulu gitu loh teman-teman ya, atau setidaknya bilang apa dan kayak gimana ya. Orang tuh kelihatan teman-teman kalau misalkan kita lihat dari kualitas dirinya ya, ketika dia menghadapi satu problem yang even itu is just a small thing teman-teman ya,
responnya dia itu menentukan bagaimana karakternya dia. Jadi kalau kamu ketemu sama orang yang small thing aja bisa jadi besar gitu kan, ya ini sebaiknya kamu pikirkan lagi teman-teman, karena siapa tahu suatu saat ya ada kesalahpahaman ya kecil jadi gede gitu loh, bukannya yang kecil itu gimana caranya biar kelar gitu kan. Karena kalau menghadapi yang kecil ada aja digedein kayak begitu, gimana menghadapi yang gede gitu loh, nantinya bakalan jadi keributan yang sangat luar biasa. Bisa jadi orang-orang lain yang tidak terlibat juga ikut terimbas gitu loh di dalamnya ya, seperti ini. Oke, kita lihat untuk cerita yang 3 ya teman-teman ya. Cerita yang ketiga kita lihat kayak gimana. Tunggu, wait. Cerita kamu yang ketiga keluar 2 nih. Oke, kalau dilihat di sini zodiaknya Gemini, Pisces ya. Sionya kemungkinan besar adalah ya sio kuda, terus sio kelinci. Oke, orangnya kayak gimana? Orangnya di luar dia tampak extrovert ya. Padahal di dalamnya dia itu benar-benar introvert banget gitu ya. Kelihatan humble, kelihatan ramah, padahal moodnya swing banget teman-teman ya. Sayang sama keluarga, iya. Kalau dia sayang sama keluarga, sayang sama orang yang dia sayang, dia pasti belain banget gitu ya. Tapi ya seringkali terburu-buru gitu loh, secara apa namanya, kalau ngedengerin apa misal berita gitu ya, misal adanya dia lagi ada apa gitu kan, ribut sama orang ya, dia susah untuk ngedengerin dari 2 macam pihak gitu loh. Hanya mendengarkan dari orang yang dia sayang aja. Nah ini kan jadi kurang bagus ya teman-teman ya, moody akhirnya, gampang kebawa suasana ya, dan mendendamnya kalau pas-pas nggak apa-apa gitu, kalau pas enggak ya kan jadi lucu kan ya jadinya seperti itu. Lalu sebenarnya kalau misalkan dia dibilang pandai bergaul, orang yang pandai bergaul ya, cuman kalau untuk gampang berkomunikasi sama orang sih ya, cuman kalau untuk orang kenal sama dia itu butuh waktu sih teman-teman ya. Jadi nggak gampang buat deketin dia ya, karena memang di dalamnya dia introvert walaupun kelihatannya dia humble ya, seperti itu. Orangnya agak kepoan ya, walaupun mungkin kepoannya itu dalam diem ya guys ya. Jadi kepoan dalam diem tahu ya. Ya semuanya tuh yang kayak dipikir gitu, mau tahu tapi dengan cara sendiri menganalisis gitu ya, seperti itu. Ceria sih orangnya di depan gitu kan, di dalamnya bulet banget tuh yang namanya pikirannya dia gitu ya, luar biasa lah. Nah sekarang kita lihat ya, cinta sama kamu ya, alasannya dia menjauh ya karena sayang sama kamu ya, sayang sama kamu, lucu ya gitu. Dan dia nggak mau menyakiti kamu teman-teman ya, suka sama kamu tapi tidak mau menyakiti kamu. Waduh ya, coba kita lihat, karena ya ini bakalan ngaruh banget ke pekerjaan sih kalau dia sayang sama kamu ya teman-teman ya. Bisa jadi ini dia udah punya pasangan ya, karena ada komitmen di sini ya, dan nggak mau ya kalau misalkan dengan cinta sama kamu lalu pekerjaan kamu jadi ibaratnya itu jadi apa sih, jadi kayak harus dikorbankan gitu kan ya, nggak bagus. Jadi ada banyak pihak yang tersakiti kalau misalkan dia sayang sama kamu tapi dia sayang sama kamu gitu ya, seperti ini. Nah apa yang sebaiknya dilakukan, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya, hati-hati ya, belajar melepaskan. Kalau hubungan nggak bawa kebaikan ya jangan memulai sesuatu hal yang kamu nggak yakin untuk kamu akhiri ya teman-teman ya, seperti itu. Karena susah kalau misalkan kita bicara tentang perasaan dan logika itu biasanya agak-agak sedikit bertolak belakang ya guys ya. Seperti itu. Jadi ya ayo belajar melepaskan, belajar buka hati ya, belajar untuk melihat dari berbagai macam sisi ya. Dan satu relationship yang gak bawa kebaikan buat hidup kamu ya dilepaskan, seperti itu. Walaupun sepertinya belajar melepaskan itu adalah hal yang susah dan gak mungkin, apalagi balik lagi kalau we are talking about perasaan ya berat teman-teman. Tapi kalau kita pakai faktor sedikit, kita bubuhkan logika ya, kita bakalan melihat dari banyak sisi pula gitu. Oke? Cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya, cerita kamu yang ketiga. Semoga ya ketemu sama orang-orang baik ya teman-teman ya, ketemu sama orang-orang yang baik. Oke? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.